Hai halo, apa kabar para tetangga Gria Rio? Terima kasih banyak sudah selalu setia menonton channel ini. Terima kasih banyak untuk like, komen, dan supportnya ya. Dan pagi hari ini, sesuai dengan permintaan bunda-bunda sekalian yang pada penasaran pengen lihat dapur Gria Rio. Sebenarnya dapur ini lumayan sederhana ya bunda, tidak ada yang menarik. Tetapi karena mungkin terlihat unik, jadi bunda-bunda ada banyak yang penasaran pengen lihat bagaimana dapur Gria Rio. Jadi sesuai permintaan bunda-bunda sekalian, hari ini khusus aku mau nunjukin ke kondisi dapur yang ada di Gria Rio. Cuma jangan kaget ya bunda, karena dapurku memang sederhana dan tidak ada perabotan-perabotan mewah ataupun perabotan-perabotan yang kekinian seperti dapur-dapur yang lain. Tapi sebelum aku menunjukkan kondisi dapur di Gria Rio, aku mau berbagi tips bagaimana cara aku merawat tanaman-tanaman yang ada di dalam ruangan ini ya bunda. Karena ada beberapa bunda juga yang penasaran dan bertanya melalui DM yang ada di Instagram Gria Rio, bagaimana cara saya merawat semua tanaman-tanaman yang ada di dalam ruangan ini. Jadi sebelum saya menunjukkan dapur yang ada di Gria Rio, saya akan berbagi tips terlebih dahulu bagaimana cara saya merawat semua tanaman-tanaman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk segera simak video berikut. Selamat menyaksikan bunda. Jadi untuk merawat tanaman-tanaman di dalam ruangan tidaklah sulit ya bunda, asalkan kita tahu bagaimana caranya. Langkah pertama, kita memilih tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam di dalam ruangan karena tidak semua tanaman bisa cocok dan bisa tumbuh di dalam suhu ruang. Dan sesuai dengan pengalamanku, maka aku merekomendasikan beberapa jenis tanaman ini. Yang pertama adalah tanaman sirih gading. Tanaman ini tidak rewel dan sangat mudah perawatannya. Ini bisa ditanam memakai media air seperti ini dan juga bisa memakai media tanam lainnya. Bagi para bunda yang cukup repot dan tidak memiliki waktu luang yang banyak, media tanam air sangatlah cocok karena ini tidak merepotkan sama sekali. Perawatannya sangat mudah, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Tiap 1 minggu sekali saya mengganti air dengan air yang baru. Kemudian mencuci semua wadah-wadah yang kita gunakan untuk menanam semua tanaman ini. Karena jika tidak dicuci, maka wadah-wadah akan berlumut dan air genangan akan menjadi sarang nyamuk. Jadi, seminggu sekali saya rutin untuk mengganti setiap air yang baru dan juga mencuci semua tempat yang kita gunakan untuk tanaman-tanaman ini. Kelebihan menanam tanaman dengan media air memudahkan kita supaya tidak harus setiap saat menyiram tanaman tersebut. Keuntungan yang lain adalah ketika kita meletakkan tanaman ini, jika kita letakkan di atas meja, di atas rak, ataupun di tempat-tempat yang lain, maka tempatnya akan tetap bersih tanpa harus kena tumpahan tanah atau media tanam yang lain. Tanaman jenis sirih gading ini sangat cocok untuk kita letakkan di dalam ruangan. Selain dia tidak membutuhkan perawatan yang banyak, bisa hidup melalui media tanam air dan juga tetap hidup meskipun tidak terlalu banyak terkena sinar matahari. Jadi cocok sekali untuk kita tanam di dalam ruangan. Jenis-jenis tanaman lainnya yang cocok kita tanam di dalam ruangan adalah jenis pilau-pilauan, kuping gajah, pacira, sansevieria, dan masih banyak jenis tanaman lainnya. Nah, kalau ini adalah tanaman jenis aglaonema. Tanaman jenis ini sepertinya kurang cocok berada di dalam ruangan karena warnanya tidak seperti secantik kalau kita meletakkannya di luar rumah. Menurut pengalamanku, tanaman jenis ini sangat menyukai sirkulasi udara yang bebas, jadi sangat cocok diletakkan di teras rumah tanpa harus terkena cahaya sinar matahari yang terlalu terik. Jika dipaksakan untuk kita letakkan di dalam ruangan, maka warnanya tidak akan keluar secantik tanaman yang kita letakkan di luar rumah. Pemotongan daun-daun kering seperti ini bermanfaat sekali untuk kesehatan tanaman. Jadi, nutrisi-nutrisi yang harusnya untuk daun-daun baru tidak terbagi untuk daun-daun yang sudah kering dan menua seperti ini. Jadi, jika kita menemukan tanaman dengan banyak daun-daun kering seperti ini, ada baiknya kita gunting dan kita pisahkan supaya penampilan tanaman kembali cantik dan segar.
Untuk penyiraman tanaman-tanaman yang ada di dalam ruangan, saya tidak melakukannya setiap hari, hanya sekitar 3 hari sekali. Jadi, tiap hari saya hanya membersihkan daun-daun kering dan juga menyemprot-nyemprot tanaman dengan air seperti ini, supaya daun-daun tampak lebih sehat, lebih segar, dan juga tambah cantik. Untuk pemupukan, saya tidak rutin melakukan pemupukan karena saya melihat kondisi tanaman sudah cukup segar. Jadi, pemupukan hanya diperlukan untuk tanaman-tanaman yang kurang nutrisi saja. Dan biasanya, saya lebih suka menggunakan pupuk cair karena lebih praktis, bisa kita campurkan langsung ke tempat air yang kita semprotkan seperti ini. Sirkulasi udara dan pencahayaan di dalam dapur ini cukup bagus, sehingga tanaman-tanaman bisa hidup dengan subur. Semoga video kali ini cukup menginspirasi bunda-bunda sekalian ya, yang kepengen juga merawat tanaman di dalam ruangan. Selanjutnya, sesuai janji saya akan menunjukkan ruangan dapur mungil ini. Dapur ini berukuran 4 x 3 meter persegi, jadi cukup mungil ya bunda. Dapur ini tidak memiliki banyak barang dan perabotan. Di dalam dapur ini hanya menggunakan perabotan-perabotan yang benar-benar saya butuhkan. Pemilihan model, ukuran, dan juga penataannya benar-benar saya perhatikan. Karena dapur ini sangat mungil, jadi saya tidak sembarangan meletakkan barang-barang yang tidak terpakai. Dan untuk menyiasati ruangan yang mungil seperti ini, saya membuat dinding dengan ukuran yang lebih tinggi supaya sirkulasi udaranya tetap terjaga dan ruangan ini tidak pengap. Saya juga memakai warna-warna yang senada dan juga menggunakan cat berwarna putih supaya ruangan tampak lebih luas. Perabotan-perabotan dapur yang saya pilih ukurannya juga mungil-mungil. Ini menyesuaikan untuk ukuran dapur saya yang tidak terlalu besar, supaya dapur ini tidak terkesan penuh sesak dan juga kita bisa tetap nyaman beraktivitas di dalamnya. Jadi meskipun dapur kecil dan mungil seperti ini tetap bisa nyaman untuk kita beraktivitas jika kita pintar menata dan juga menjaga supaya ruangan ini tetap rapi dan bersih. Dengan tanaman-tanaman yang kita letakkan di dalam ruangan, ini akan menambah ruangan kita tampak lebih asri, lebih nyaman, dan udara di dalam ruangan pun terasa lebih segar. Semoga tips dan trik yang saya bagikan hari ini bisa menginspirasi para bunda-bunda sekalian ya. Sampai ketemu lagi bunda di video-video Griarius selanjutnya. Selamat beraktivitas, sehat-sehat dan bahagia selalu. Bye-bye.